Poso adalah ibu kota kabupaten, sekaligus salah satu kota tertua di Sulawesi Tengah yang terkenal dengan keindahan alamnya. Kota Poso memiliki banyak atraksi wisata alam yang indah, mulai dari pegunungan, air terjun situs megalitik kuno, danau hingga hutan tropisnya yang kaya akan flora and fauna. Pun di balik kekayaan alam yang ditawarkan oleh Poso, tersimpan sejarah kelam yang akan selalu diingat di tanah air, yaitu aksi terorisme yang dipimpin oleh Santoso. Sebelum kita membahas Santoso, mari kita cari tahu bagaimana latar belakang kehidupan Santoso sebelum ia menjadi orang yang paling dicari di Indonesia, bagaimana pemuda desa yang awalnya menjalani kehidupan biasa saja, tumbuh dengan paham radikalisme, caranya bertahan hidup di hutan, dan caranya merekrut anggota. Santoso alias Abu Wardah lahir di Tentena pada 21 Agustus tahun 1976. Tentena berjarak sekitar 7 jam dengan bus dari ibu kota Sulawesi Tengah Palu. Sebuah desa kecil yang mayoritas beragama Kristen ini pernah memiliki konflik dengan pemeluk agama Muslim di sekitarnya. Di masa remaja, ia awalnya menjalani kehidupan seperti orang lain pada umumnya. Untuk bertahan hidup, ia bekerja di sebuah bengkel dan pernah juga berdagang sebagai penjual buku keliling. Tahun 1998 sampai tahun 2001, terjadi kerusuhan antara umat beragama yang mengubah jalan pikir Santoso pada akhirnya. Ia menilai pihak berwajib tak serius menangani konflik yang terjadi di Poso. Tertanam rasa benci dan ingin menegakkan keadilan dengan caranya sendiri, ia semakin mendalami faham radikalisme. Radikalisme sendiri adalah ajaran yang menghendaki adanya perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis atau fundamental, seringkali dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Santoso mulai rutin mengikuti pengajian tertutup dan terlarang. Terbentuknya pola pikir Santoso tak terlepas dari pengaruh kelompok militan selama masa kerusuhan Poso, yaitu Jamaah Islamiyah. Santoso sempat belajar langsung dari Abu Husna alias Hambali, yang dikenal sebagai pemimpin Jamaah Islamiyah. Bahkan ada rumor mengatakan bahwa Santoso pernah ikut latihan militer di Mindanao, Filipina. Pada 25 Mei tahun 2011, Santoso dan kelompoknya melakukan aksi penembakan terhadap anggota Polri di kantor Bank BCA di Palu, Sulawesi Tengah. Pada tahun-tahun berikutnya, Santoso dan pengikutnya tidak berhenti menembaki anggota polisi lainnya. Santoso berkali-kali mengirimkan bom ke markas kepolisian. Salah satu peristiwa yang menjadi perbincangan tanah air ialah aksi bom bunuh diri di Polres Poso pada tahun 2013 yang diikuti ledakan serupa di Mapolres Palu dan Mapolres Palu Timur pada tahun 2014. Dan yang paling fenomenal adalah bom Natal di Pasar Sentral Poso. Santoso meminta pihak militer untuk tidak ikut campur urusannya dengan pihak kepolisian, seperti ada dendam personal antara dirinya dengan pihak kepolisian. Bahkan Santoso mengirimkan surat tantangan secara langsung ke Densus 88 yang tengah memburunya. Santoso menjadikan hutan Poso sebagai markas untuknya dan anggotanya selama masa buronnya. Salah satu keistimewaan Santoso dan kelompoknya adalah kemampuan bertahan hidup selama bertahun-tahun di hutan Poso. Pasukan MIT mendapatkan simpati dari masyarakat Poso yang beragam Muslim itu sendiri. Mereka menganggap MIT telah menanamkan investasi politik pada Orde Baru dan menganggap pasukan MIT sebagai pahlawan oleh komunitas Muslim di Poso dalam menangani kerusuhan yang terjadi di Poso. Aparat kepolisian dianggap tidak bisa menyelesaikan konflik antara umat beragama tersebut. Mereka menganggap kepolisian lebih memihak mayoritas dan menganggap kepolisian itu sebagai musuh. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara Santoso merekrut anggota baru dan menyebarkan ideologinya? Santoso mempunyai harisma sebagai pemimpin. Hal ini ia manfaatkan untuk berdakwah. Ia menyampaikan ajaran Islam dengan secara radikal, menargetkan pemuda yang belum paham agama secara utuh. Ia juga memanfaatkan kondisi sosial yang lagi kacau saat itu. Ia menyasar ke masyarakat miskin, pengangguran, dan pihak yang merasa dirugikan atas ketidakadilan dalam tragedi Poso. Ia menawarkan menuntut keadilan warga Poso yang beragama Muslim dengan caranya sendiri. Dalam menyebarkan ideologinya, Santoso kerap menyampaikan dalam bentuk visual yang bertujuan untuk mendorong emosi simpatisan dan mendorong mereka untuk bergabung.
Selama persembunyiannya, Santoso selalu unggul beberapa langkah dari aparat negara. Santoso sangat paham medan pegunungan dan hutan Poso, sehingga ia dan kelompoknya dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Ia dan kelompoknya selalu berpindah dan tidak menetap terlalu lama ke satu tempat untuk mencegah kecurigaan aparat keamanan. Santoso dan pengikutnya tidak menggunakan barang elektronik dan menggunakan kode-kode rahasia yang hanya diketahui Santoso dan pengikutnya. Tanggal 18 Juli 2016, TNI dan Polri membentuk satuan khusus yang diberi nama Operasi Tinombala, Tim Satgas Tinombala. Menerima laporan bahwa ada gerak-gerik dari kelompok yang sangat mencurigakan dari hutan Tambarana. Drone pemantau dan pengintai darat melihat dua orang membawa senjata laras panjang bergerak dari dalam semak. Setelah bertahun-tahun buron dan bersembunyi di hutan pegunungan Poso, Santoso semakin terdesak oleh Operasi Tinombala yang terus menggempur basis persembunyiannya. Tim Operasi Tinombala memutus jalur logistik untuk membuat Santoso semakin terpojok. Pada 18 Juli 2016 juga, aparat gabungan TNI dan Polri berhasil melumpuhkan Santoso setelah saling adu tembak di Pegunungan Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara. Ia tewas dalam baku tembak bersama pengikutnya, Mukhtar. Pada awalnya tim Operasi Tinombala ragu bahwa yang tewas adalah Santoso. Namun setelah dilakukan proses identifikasi sidik jari, serta pengakuan dari mantan anggotanya yang tertangkap, dipastikan bahwa jenazah tersebut memang benar Santoso. Jenazah Santoso kemudian dibawa RS Bayangkara Palu untuk autopsi dan kemudian dimakamkan oleh keluarganya. Pemerintah memastikan penanganan sesuai hormat, namun tetap sesuai prosedur keamanan. Berikut dampak dari kematian Santoso sebagai berikut. Kehilangan pemimpin. Kematian Santoso menjadi pukulan besar bagi kelompok MIT karena ia merupakan tokoh karismatik dan simbol perlawanan. Menurunnya aktivitas teror setelah kematian Santoso, kekuatan MIT semakin melemah meskipun sempat dilanjutkan oleh penggantinya Ali Kalora, yang akhirnya juga tewas pada tahun 2021. Kesimpulan dari kisah Santoso. Santoso adalah simbol perlawanan bersenjata berbasis ideologi radikal di Indonesia yang berhasil dibentuk melalui jaringan konflik dan propaganda agama. Selama bertahun-tahun, ia memimpin kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur, MIT, dan menjadi buronan paling dicari oleh pemerintah. Namun pada akhirnya, kejahatan dan ideologi ekstrim yang ia perjuangkan menemui titik akhir ketika ia tewas dalam Operasi Tinombala pada tahun 2016. Kematian Santoso menjadi bukti bahwa perjuangan bersenjata yang merusak dan bertentangan dengan hukum serta nilai-nilai kemanusiaan tidak akan pernah menang. Kisah Santoso menjadi pelajaran penting bahwa keamanan, pendidikan, dan penanggulangan ideologi ekstrim harus berjalan berdampingan untuk menjaga kedamaian bangsa.